Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Revi di pembahasan soal latihan bab 7 lingkaran ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan 7.2 di modul. Soalnya adalah soal esai 1, 2, 3 dan 6 ya. Halaman 77 sampai 78. Silahkan dibuka dan dipahami. Kita langsung ke soal nomor 1 biar nggak lama. Yang bagian esainya ya, bukan yang bagian pilihan gandanya. Oke, yang pertama, suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap pada busur yang sama. Jika sudut pusatnya adalah ukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah, perlu dipahami semuanya bahwa sudut keliling itu selalu setengah dari sudut pusat. Gitu. Kalau dibalik, sudut pusat sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Ya tinggal dimasukin sudut pusatnya itu yang berketemu di titik pusat, yaitu 130 derajat. Setengah dikali 130 derajat. Jadi dapatnya 65 derajat. Gampang ya? Cukup dipahami sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Ciri-ciri sudut keliling dan sudut pusat menghadap pada busur yang sama, menghadap pada lengkungan busur yang sama. Kalau dia tidak menghadap pada lengkungan busur yang sama, berarti bukan merupakan pasangan sudut keliling dan sudut pusat. Untuk soal nomor 2 itu silahkan dilihat. Semuanya nggak ada gambarnya ya, jadi wajib kalian gambar masing-masing. Nomor 2, diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ sehingga menghadap pada busur PQ ya. Menghadap pada busur PQ. Berarti sudut POQ adalah sudut pusatnya dan sudut PAQ adalah sudut kelilingnya. Besar sudut PAQ adalah 80 derajat. Udah ditulis di sini 80 derajat. Terus tentukan besar sudut POQ ya. Seperti yang di sini, yang di soal nomor 1, tinggal kita balik gitu ya. Sudut pusat sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Nah, tinggal dimasukin nilai sudut kelilingnya PAQ. 2 dikali 80 derajat sama dengan 160 derajat. Bisa ya? Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 di situ ada gambar lingkaran dengan sudut pusat MON ya, sudut pusat tapi yang bagian besarnya, bukan yang bagian kecilnya. Dan sudut keliling MAN ya. MAN ini merupakan sudut keliling dari sudut pusat MON yang menghadap pada busur yang panjang, pada busur yang lebih panjang gitu. Jadi pada bagian yang lebih lebar. Itu di sini diketahui sudut MAN-nya adalah 120 derajat. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut MON-nya? MON yang bagian sini ya. Karena menghadap pada busur MN yang bagian yang lebih besar gitu. Ya, sama seperti yang soal nomor 2 ya. Sudut pusat sama dengan 2 kali dari sudut kelilingnya. Tinggal dimasukin sudut kelilingnya berapa? 120 derajat. 2 dikali 120 derajat 240 derajat ya. Jadi inilah sudut keliling yang sudut pusat dari MON yang bagian yang potongan yang terbesarnya. Ini berarti sudut POQ. Nah, selanjutnya itu soal nomor 6. Soal nomor 6, suatu lingkaran dibagi menjadi 3 sudut pusat dengan perbandingan 3, 5, sama 10. Tentukan besar masing-masing sudutnya. Ya, ini kalau ada perbandingan kayak gini, tinggal dikasih variabel di setiap masing-masing perbandingannya. X, 3X, 5X, dan 10X. Tinggal dimasukin ke lingkarannya 3X, terus 5X. Terus yang paling besar adalah 10X. Ingat, satu lingkaran berapa sudut
total sudutnya satu lingkaran adalah 360 derajat. Jadi semua variabel x di sini ketika dijumlahkan totalnya harus 360 derajat. Nah, bisa langsung dicari variabel x-nya itu berapa. 3x ditambah 5x ditambah 10x sama dengan 360 derajat. 3 tambah 5 tambah 10 itu dapatnya adalah 18x sama dengan 360 derajat. X-nya berapa? 360 derajat dibagi 18. Tinggal dicoret 36 sama 18. 18-nya jadi 1 dan 36-nya jadi 2. Dapatnya adalah 20 derajat. Variabel X-nya dapat 20 derajat. Untuk masing-masing sudut tinggal dikalikan dengan X yang 20 derajat. 3x dikali 20 derajat. Ya, kita hitung di sini aja masing-masing beda ya. 3x sama dengan 3 dikali 20 derajat, dapatnya adalah 60 derajat. Untuk yang kedua, 5x sama dengan 5 dikali 20 derajat, dapatnya 100 derajat. Untuk yang paling besar, 10x sama dengan 10 dikali 20 derajat, 200 derajat. Anggap kita nggak percaya ini totalnya berapa, kita lihat totalnya harus 360 derajat ya. 200 tambah 100, 300 tambah 60, 360 derajat. Pas satu keliling sudut pusat, satu keliling sudut lingkaran gitu ya. 360 derajat. Oke, kita pause dulu sebelum kita lanjut ke 7.3. Oke, kita lanjut lagi di latihan 7.3. 7.3 yang akan dicoba adalah pilihan ganda nomor 8, tentunya dengan caranya ya, bukan dengan jawabannya aja, dengan pilihannya aja. Esai nomor 3 dan 4. Halaman 92 sampai 94. Oke, lihat lihat soal nomor 8-nya. Sebuah lingkaran memiliki luas 16 pi cm kuadrat ya. Luas lingkaran itu 16 pi cm kuadrat. Pertanyaannya berapa keliling lingkaran tersebut ya. Yang ditanya adalah keliling lingkaran ya. Sebelum kita mencari keliling lingkaran, kita harus punya dulu jari-jari dari lingkaran tersebut. Dicarinya dengan apa? Dengan rumus luas lingkaran. Karena luas lingkarannya sudah ada, luas lingkaran sama dengan udah pada tahu semua pi r kuadrat. Hasilnya harus sama dengan 16 pi. Ya. Pi-nya udah sama, jadi tinggal dicoret kiri kanan harus adil. Dapatnya adalah 6r kuadrat sama dengan 16. Berarti r-nya berapa? Akar dari 16. Akar dari 16 4. Dapat r-nya 4, baru kita bisa mencari keliling lingkarannya. Keliling lingkaran rumusnya udah pada tahu, 2 pi r. 2 pi r berarti 2 dikali, karena pi-nya di sini pada jawabannya tidak dikalikan, berarti tetap dalam bentuk pi terus dan r-nya 4. 2 kali pi, 2 pi dikali lagi 4 jadinya 8 pi cm. Itu. Jadi jawabannya adalah B. Terus nomor berikutnya, itu soal esai nomor 3. Tentukan luas juring lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 70 derajat dan jari-jarinya adalah 10 cm. Sudut pusatnya itu 70 derajat. Jari-jarinya 10 cm. Oke, berarti kita masukkan ke rumus luas juring. Luas juring ini bagian dari luas lingkaran, tapi dikali dari sudut per 360 derajat. Bisa dipahami ya? Luas juring sama dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, selalu seperti ini. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Alfanya itu sudutnya itu 70 derajat, 70 per 360 dikali, berarti pi-nya di sini memakai 3,14.
Ya, pi-nya berarti memakai 3,14. 3,14 dikali R-nya 10 kali 10. Oke, kita hitung berapa? Oke, nolnya dicoret, jadi 7/36 dikali 3,14 dikali 100. Jadi 314 dikali 7 dapatnya adalah 2198 dibagi 36. Dapatnya adalah 61,06 cm kuadrat. Oke. Gampang ya, silahkan disalin dengan bagus di kertas folio masing-masing gitu. Tulis yang jelas dan jangan sampai acak-acakan. Nomor 4. Nomor 4, tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya adalah 35 derajat. Ya, sudut pusatnya 35 derajat. Dengan jari-jari 7, R-nya adalah 7. Berapakah panjang busur lingkarannya? Ya. Kita misalin panjang busurnya adalah AB. Ada lengkungan di atasnya untuk menandakan dia busur. Sama dengan rumusnya masih sama, ada alfa per 360 derajat. Alfa per 360 derajat, tapi karena ini panjang busur berhubungan dengan keliling lingkaran. 2 pi R. Silahkan dimasukkan angkanya. 35 derajat dibagi 360 dikali 2 dikali pi-nya berarti 22/7 kali 7. Ya, tinggal kita coret-coret. Coret, 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 coret. Ini dapat 180, coret lagi. Ini dapat 90, ini dicoret. Dapatnya 11. Ya. 35 dicoret lagi sama 90, bagi 5 7. Bagi 5 itu dapat 18. Jadinya adalah 7 kali 11 dibagi 18. 77 dibagi 18 dapatnya berapa? Kita hitung dengan kalkulator. 77 dibagi 18. Dapatnya 4,28 cm. 4,28 cm. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Semoga cukup jelas ya, disalin dengan bagus di kertas masing-masing. Bagi yang belum mengumpulkan modul 6 segera dikumpulkan ya, karena ini sudah lewat waktunya dan Bapak harap semuanya bisa mengumpulkan agar masuk nilainya gitu. Oke, bagi teman-teman yang belum masuk grup, diharap dipromot untuk masuk grup atau di invite sama ketua kelasnya masuk grup ya. Terus jangan lupa like, share dan subscribe. Kasih tahu ke teman-temannya yang belum tahu. Sekian dulu pertemuan pembahasan soal latihan 7.2 dan 7.3. Sampai jumpa lagi di pembahasan latihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.